Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya mengajak atau saya menghibau seluruh kampung Pamahan dan kampung Pedorenan, wabil khusus jamaah Masjid Jami Nurul Iman. Mari kita bersama-sama menghadiri acara rutinitas Masjid Jami Nurul Iman, yaitu setiap malam Kamis dengan acara yaitu taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini, dengan pengajian ini menambah ilmu agama kita. Jadi sekali lagi saya menghimbau, mari saya mengajak seluruh jamaah untuk hadir, untuk menghadiri acara taklim mingguan Masjid Jami Nurul Iman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga guru kita Mukarram Ustaz Haji Hijrah Dahlan. Alhamdulillah pada maghrib ini kita sama-sama dapat berkumpul, yang mana pada setiap malam Kamis kita mengadakan taklim. Mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan kita, bil khusus pengetahuan agama, dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang benar, ibadah yang khusyuk sudah barang tentu dimulai dari kegiatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dapat menambah wawasan keilmuan kita. Salawat dan salam sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang menjadi qudwah kita, panutan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam kehidupan kita di dunia ini, tentunya pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya tidak panjang kalam dalam rangka membuka kegiatan taklim ini. Mari sama-sama kita ikuti dengan sebaik-baiknya, kita ikuti dengan khusyuk. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita niatkan dalam rangka membina jamaah dari Masjid Nurul Iman ini, insya Allah dapat kita laksanakan dengan baik. Ilmu yang kita dapatkan dari beberapa guru tidak terfokus kepada satu guru saja, maka menambah hasanah Tuhan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita buka kegiatan ini dengan baca Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadihi niyat wa kulli niyatin salihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kehadiran kita insya Allah menjadi catatan amal ibadah yang akan memperberat timbangan amal kebaikan kita. Dan juga terima kasih kepada Bapak yang selalu menyorot kegiatan kita. Mudah-mudahan silahkan ditonton di channel YouTube Masjid Nurul Iman. Dan terima kasih kepada Bapak juga yang telah menyediakan minuman. Alhamdulillah, jadi ngajinya ini kagak ngantuk gitu. Insya Allah, habis maghrib ngantuk kagak boleh ya, sebelum sholat isya. Pada Ustaz kita Bapak Haji Hijrah Dahlan, kalau ya terpada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma jamaah Masjid Nurul Iman yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada kesempatan ini kita bisa duduk bersama dalam
semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat yang besar dalam kegiatan taklim. Salam dan salam kita kita kirimkan untuk junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, tadi di grup baru saya tahu kalau malam ini saya diminta untuk isi taklim lagi. Kelanjutannya dari kemarin. Jadi keterusan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan pada tali yang lalu bahwa memang taklim ini harus dihidupkan, karena hanya dengan taklim kita akan mendapatkan pemahaman yang benar, ya. Dan dengan pemahaman yang benar itulah membuat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kepastian dari setiap apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan itu memiliki nilai pahala di sisi Allah, dan juga kita memahami bahwa apa-apa yang tidak boleh atau dilarang oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada taklim yang lalu kita sempat membahas tentang hukum perbuatan, ya. Yang lalu kita singgung bahwa hukum perbuatan itu ada 5, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, dan haram. Karena ini kelihatannya berkelanjutan, maka saya ingin menyempurnakan pembahasannya. Saya ingin balik sedikit ke belakang, ya. Apa yang menjadi latar belakang kemudian penting kita untuk membahas hukum-hukum perbuatan, ya. Apa urgensinya, ya. Apa yang menjadi kira-kira dasar atau apa yang menjadi pertimbangan kita sehingga kita semua merasa perlu untuk memahami setiap apa yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian, jadi saya sedikit balik ke belakang. Kalau sekarang kita bicara tentang realita kehidupan, jumlah manusia hari ini yang hidup di dunia ini itu kan kurang lebih 7 miliar, ya. Jadi seluruh dunia dari timur ke barat, dari utara ke selatan, itu diperkirakan kurang lebih jumlahnya 7 miliar. Dari jumlah yang sangat banyak ini, itu di antara satu dengan yang lain memiliki agama yang berbeda-beda, ya. Jumlah agama di dunia saya sendiri tidak tahu ada berapa jumlahnya, ya. Kalau di Indonesia bisa dihitung agama yang resmi yang diakui oleh negara, ya. Ada Islam, ada Nasrani, ada Hindu, Buddha, dan sebagainya, ya. Itu yang resmi diakui. Yang tidak resmi enggak ada lagi, ya. Banyak nabi-nabi yang berkeliaran di dalam masyarakat kita ini yang kemudian disebut sebagai nabi palsu. Dan itu kan sudah sering, ya, sudah sering ada orang yang memproklamirkan diri sebagai nabi palsu. Jadi agama yang tumbuh sekarang ini di dalam kehidupan dunia ini itu jumlahnya sangat banyak. Belum lagi kita bicara tentang aliran, ya, juga jumlahnya banyak, tidak terhitung, tidak terdata. Kemudian ada lagi namanya pemikiran, ada pemikiran kapitalis sekuler, ya, gitu. Ada pemikiran sosialis komunis. Semua agama, semua pemikiran pasti punya pandangan berbeda-beda, ya.
pasti punya nilai. Menilai sesuatu itu pasti berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Jadi agama Islam pasti punya pandangan berbeda dengan agama yang lain. Kalau sama, ya pasti nggak perlu ada perbedaan agama. Munculnya agama-agama, munculnya pikiran-pikiran, munculnya aliran karena merasa bahwa dia berbeda dengan apa yang sudah ada. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin sedikit menyederhanakan kaitannya dengan pembahasan kita yang lalu, saya tuliskan sedikit supaya ini tidak gampang lupa. Soalnya kalau cuma tausiah lepas itu gampang lupa. Saya tuliskan supaya lebih gampang. Jadi realita kehidupan, nah itu banyak agama, ya. Ada orang yang beragama, ada orang yang tidak beragama, gitu. Jadi di dunia ini ada orang yang beragama, ada yang tidak beragama. Di Indonesia juga bahkan ada, ya. Saya sering bertemu orang yang menolak adanya Tuhan, menolak adanya agama, tidak percaya ada surga, tidak percaya neraka, banyak. Jangan dikira tidak ada, banyak. Nah, agama ini banyak, ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ya, ada dan lain-lain. Nah, ini semua punya pandangan yang berbeda-beda. Setiap agama, setiap pemikiran. Kalau kita sederhanakan dalam hal apa, ya, kita lalu kemudian memiliki perbedaan dengan yang lain. Orang ada dua hal, ya. Yang pertama adalah perbuatan. Nanti masuk ke ini, ya. Mari kita bahas ini. Yang kedua adalah benda. Jadi pengajian kita ini jadi membahas pada kerangka yang bersifat global, ya. Nanti baru masuk pada poin-poin yang lebih rinci. Coba sekalian, saya sedikit ingin mengajak kita, coba kita renungkan saja. Semua pandangan, semua pikiran, semua aturan, semua hukum itu pasti yang dihukumi dua ini. Kalau bukan perbuatan sunnah, hanya dua ini aja. Coba kita mengamati semua pendapat orang, penilaian orang, ada hukum ini, ada aturan ini. Periksa semua ujungnya itu jatuhnya kepada dua objek. Kalau nggak pada perbuatan, pada benda. Nggak ada yang lain. Nanti kalau ada masalah yang lain, ada yang ketiga Tuhan. Kita pisahkan itu masalah. Jadi kita bicara apa saja, ini boleh, ini tidak boleh, ini terpuji, ini tidak terpuji, ini tercela, ini terhina. Pasti objeknya cuma dua ini. Kalau nggak pada perbuatan, adalah pada benda. Ya kan? Ya. Nah, jadi dalam hal ini Islam punya pandangan tentang perbuatan, tentang benda. Agama yang lain punya perbuatan, punya pandangan terhadap perbuatan dan benda. Sekarang ini pandangan semua agama dan pemikiran itu kan berbau di masyarakat. Tidak terkontrol negara, apalagi dengan media sosial. Semua masuk di dalam wilayah publik. Siapa yang bisa kontrol sekarang? Ada. Jadi semua pemikiran, semua paham, semua penilaian itu sekarang berbau di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita tidak punya prinsip dan pemahaman yang kuat, bisa jadi kita ini cemar dengan pandangan-pandangan di luar daripada agama kita. Maka penting kita bahas bagaimana Islam memiliki pandangan terhadap penentuan nilai-nilai perbuatan dan nilai benda. Nah, kita masuk menunjukkan kepada pembahasan yang lalu. Nah, kalau kita bicara perbuatan, maka hukumnya ada 5 seperti yang kita bahas pada yang lalu. Ada kesimpulan. Oke. Nah, maksudnya adalah
agar kita bisa memastikan bahwa pandangan kita, penilaian kita, perbuatan kita sesuai dengan Islam dan tidak sesuai dengan yang lain, maka harus diketahui bagaimana Islam menentukan nilai-nilai perbuatan. Kan intinya itu. Nah, untuk menentukan perbuatan, ulama menjelaskan perbuatan itu hukumnya ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Sehingga dengan pembatasan yang seperti ini, setiap muslim nanti bisa mengontrol diri, bisa mengontrol perbuatannya dan memastikan bahwa perbuatannya itu sesuai Islam, tidak sesuai dengan Yahudi, tidak sesuai dengan Nasrani, tidak sesuai dengan yang lain. Mengapa? Karena ada pakemnya, gitu. Ada standar yang telah dibuat oleh para ulama agar setiap yang kita lakukan itu dapat kita pastikan bahwa ini sudah sesuai dengan pandangan Islam. Ya lalu kita sudah bahas beberapa contoh, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, yang makruh, dan haram. Saya sedikit ingin masuk lebih jauh tentang hal ini. Nah, ini saya hapus. Ya, nah ini hukum perbuatan. Sekarang kita masuk pada hukum perbuatan. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ini artinya apa? 1 kali 24 jam kita hidup, pasti perbuatan kita hukumnya ada di antara 5 ini. Nggak mungkin keluar. Ustaz Nurdin dengan sambil nyandar punya sunnah apa boleh? Akhirnya dia pakai kopiah hitam, itu sunnah apa boleh? Semua pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Kita ke masjid pakai sarung, pakai celana, hukumnya apa? Sunnah apa? Mubah atau wajib atau makruh atau haram? Semua perbuatan kita pasti ada status hukumnya, nggak ada. Sekarang saya punya analoginya supaya tidak apa. Katakanlah yang wajib ini nilainya 100. Ini perumpamaan, ya. Nanti kalau wajib ini kan ada tingkatannya lagi, jihad lebih dibanding dengan menuntut ilmu lebih tinggi daripada. Tapi ini analogi untuk membandingkan dengan nilai. Katakanlah wajib itu nilainya 100, sunnah itu nilainya 50. Ini plus ya, ini plus. Maksudnya pahala. Sunnah ini plus 50. Kemudian mubah ini nilainya 0. Gitu. Enggak ada perbedaan. Mubah artinya dilakukan dan tidak dilakukan enggak ada nilainya. Misalnya kita minta gini, pakai sarung dan pakai celana itu punya mubah, artinya sama aja, nggak ada bedanya. Mau pakai sarung, pakai celana, nggak ada bedanya, nggak ada bilang pakai sarung lebih utama dibanding pakai celana misalkan. Jadi sama aja, mau pakai apa ya nggak ada nilainya, gitu. Itu namanya mubah. Nah sekarang makruh katakanlah minus 50, nah kemudian ini minus 100, melakukannya haram berarti minus 100. Ini argonya jalan terus. Sejak kita mukallaf, balik terbebani hukum, mustar argo amal kita jalan. Melakukan kewajiban tambah 100. Nah, kita baru tadi sholat fardu, ya. Taklim bisa dikatakan itu wajib, maka tambah lagi 100. Kita sholat sunnah tambah 50 dan sebagainya. Kalau kita melakukan ini, terus nilainya ini, nol aja ini, nol. Melakukan yang makruh minus 50, melakukan yang haram minus lagi 100. Dalam satu hari, misalnya ini kalkulasinya kayak mana? Hanya yang plusnya apa yang minusnya? Kan di akhir amal ditimbang, kalau yang plusnya itu berat, amal baiknya berat, maka belum masuk surganya besar. Tapi kalau minusnya yang besar, maka kemungkinan masuk neraka. Jadi sebetulnya, karena itu orang teknik,
Jadi saya bawa kepada hitung-hitungan gitu lah, kan? Biar lebih gampang untuk bisa kita mampu cerna gitu. Jadi amal kita tuh artinya jalan terus. Kemana saja berbicara, berdiam, bergerak, akan jalan. Malaikat sudah tahu, oh yang dilakukan ini halal, yang dilakukan ini mubah, gitu. Oh yang dilakukan si A sunnah, kasih 50. Yang dilakukan haram minus 100. Itu aja. Udah angkat keluar ini. Dan argo amal kita setiap saat itu berjalan dan itu dicatat dengan sangat teliti oleh malaikat pencatat. Mayalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada sepatah kata yang kita ucapkan kecuali dicatat oleh dua malaikat pencatat. Ada yang mencatat kebaikan, ada yang mencatat perkataannya. Nah, jadi jemaah sekalian, sampai pada pembahasan ini maka kita mulai menjadi lebih hati-hati. Jangan sampai ini akunnya jalan terus, ini yang haram, ini bahaya ini. Kita ketemu orang bikin cerita karena cerita bohong, argo, dusta, jalan haram, minus 100. Kan gitu. Kita berdagang, kemudian kita bilang wah ini modalnya nggak nyampe, argo bohong jalan minus 100. Terus itu apa saja yang kita lakukan, harga kita berhenti jalan saja. Nah cuma kadang ini kita tak sadar. Seandainya ada alat otomatis yang kita pasang ini, setiap mau tidur kita hitung dulu ya. Wah ini bahan-bahannya ini, kelasnya apa minatnya. Cuma kan nggak ada alat gitu ya, karena kita nggak bisa memastikan ya. Nah jadi dengan ini maka kita menjadi lebih hati-hati sebetulnya. Coba lihat kisah-kisah ulama yang penuh dengan perhatian luar biasa. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada sahabat Bapak ini, seorang ulama namanya Ibnu Sirin. Ini kan sangat terkenal, ulama yang sangat terkenal. Ini pedagang minyak sami di pasar Irak. Jadi hari-harinya dia dagang, ulama tapi dagang. Suatu ketika dia berbelanja beli minyak sami dalam jumlah yang banyak. Tahu-tahunya di dalamnya itu ada bangkai, ya kan? Karena dia ahli agama, dia tahu bahwa bangkai najis, maka minyaknya dibuang, maka dia rugi. Padahal minyak ini belum dijual, belum dibayar semua. Karena dia bersengketa, dia tidak bisa bayar minyaknya, dia juga hilang. Maka Ibnu Sirin dihukum penjara. Ya, nanti bisa di-share kisah Ibnu Sirin penjara itu. Ketika beliau di penjara, maka salah seorang gurunya adalah Anas bin Malik, kalau tidak salah mengatakan bahwa kalau nanti saya meninggal, maka yang memandikan jenazah saya adalah Ibnu Sirin. Padahal di penjara. Begitu benar meninggal, maka surat wasiatnya itu dihadapkan kepada pengadilan. Kami mohon Ibnu Sirin dikeluarin karena ada wasiat dari Anas bin Malik untuk dimandikan. Beliau sudah meninggal. Maka pengadilan mengizinkan keluar. Dibawa lagi Ibnu Sirin. Anda sudah dapat izin keluar. Dia bilang, loh, saya ini berperkara bukan dengan pengadilan, tapi dengan seseorang. Anda salah minta izin. Izinnya mestinya ke orang yang bersangkutan dengan saya, bukan ke pengadilan. Coba maksud saya, hati-hati ulama gitu loh. Kalau kita mah, wah ini dah senang banget dapat izin. Tapi ulama itu bukan berapa besar untung atau rugi, berapa dia senang atau tidak senang, bukan itu. Tapi berapa benar dia berbuat, karena dia kan dihisab. Maka Ibnu Sirin mengatakan, saya tidak mau keluar kalau tidak ada izin dari yang bersangkutan, dia berperkara dengan saya. Nah surat itu kemudian dibawa kepada berperkara dengan Ibnu Sirin. Nah kemudian dibuka keluar. Setelah dia mandikan, keluarga dan mengatakan, apa tidak sebaiknya sekalian disolatkan? Ibnu Sirin mengatakan, di dalam surat wasiat cuma saya diminta untuk memandikan, bukan mensolatkan. Saya harus membalik segera ke ini yang dimaksud bahwa ini dia mengkhawatir argonya ini salah gitu loh, jangan sampai minusnya yang bertambah kan gitu. Jadi begitu hati-hatinya, saya tidak memastikan
yang dilakukan itu harga plus yang jalan, bukan ya harga yang negatif. Kisah begini banyak. Ya, bagaimana dengan kisah yang makan sesuatu buah-buahan lalu dia dimuntahkan karena dia sadar ternyata itu tidak halal. Ada juga kisah yang saya suka itu, yang naik keledai itu loh. Dia menyewa keledai, ya, di suatu tujuan, di tengah perjalanan pecutnya itu jatuh, tak sadar. Setelah beberapa jauh, dia sadar kalau pecut keledai itu jatuh. Dia turun, dia ikat keledainya di situ, tadinya baru jalan kaki, nyari itu. Orang nanya, Tuan, kenapa jalan kaki? Kenapa tidak naik keledai aja? Saya nyewa ini arah menuju ke sana, bukan arah balik. Kalau saya putar, itu menyalahi dia. Karena saya akhirnya adalah menyewa dari kota ini ke kota sana. Jadi kalau putar balik, itu ceritanya lain lagi. Jadi itu contoh-contoh orang yang benar-benar terikat dengan apa yang disebut dengan kaidah al-aslu al-af'al at-taqayyud bil ahkam syar'iyyah. Hukum asal dari perbuatan terikat dengan hukum syara syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus yang benar, ini udah sesuai dengan ini kan karya. Jadi kalau kita ini lebih banyak, saya nih untungnya untung apa rugi ini kan kita yang banyakannya. Nah, bukan itu. Falsafah amal adalah kita ingin agar yang berjalan argonya setiap saat adalah yang wajib sama yang sunnah. Itu yang digenjot gitu loh. Ya, ngaji, ya, sehari berapa juz, berdoa, berzikir, itu pasti argonya jalan. Ya, argonya jalan. Istighfar sambil jalan, sambil naik motor, ya. Itu argonya jalan. Enggak perlu duduk secara khusus kalau waktunya sempit. Sambil jalan kemana saja. Maka doa zikir itu bisa dilakukan setiap saat dan setiap keadaan. Jangan kita buang-buang waktu kemudian argo amal kita ini tidak berjalan. Nah, sambil kita menahan ini, itu yang sampai di jalan. Makruh kita sebuah tenaga, yang haram apalagi. Nah, jadi dengan filosofi yang seperti ini membuat kita menjadi semakin hati-hati di dalam setiap amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Nah, jadi ini hukum perbuatan lagi ada 5: wajib, sunnah, mubah, makruh. Nah, ini kalau mau didalami ini panjang lagi ya. Tentang wajib ada 2 ya, wajib ain, wajib kifayah. Bagaimana jika antara fardu ain dan fardu kifayah bersamaan waktunya, mana yang didahulukan? Dahulukan yang fardu ain. Bagaimana kalau fardu ain itu bersamaan waktunya, mana lagi yang didahulukan? Semua ulama menjelaskan satu persatu yang disebut dengan aulawiyah amaliyah, prioritas amal. Tidak bisa kita, wah menurut saya sukanya nggak bisa. Karena itu saya pernah debat dengan salah seorang ulama besar, profesor, ada di sini di Jakarta dan masih sering muncul TV. Saya masih dulu di Sulawesi di sebuah forum seminar. Dia memang agak kontra dengan saya, mungkin karena orang sangat sekuler. Jadi kalau ketemu saya pasti suka debat panas. Nah, saya datang di lokasi itu saya terlambat, karena jauh sama saya. Dia kelihatannya datang tepat waktu, dan ini yang kemudian dijadikan sebagai dalil untuk sedikit menyerang saya secara pribadi. Begitu dia mulai ceramahnya, dia mengatakan banyak orang yang suka ngomong tentang syariat, tapi dirinya sendiri melanggar syariat. Saya melihat tadi banyak orang yang terlambat datang, itu artinya melanggar syariat. Karena waktu itu ditentukan bahwa acara akan mulai jam sekian, maka peserta wajib datang sesuai waktu. Saya merasa ini, wah saya terlambat. Saya kemudian dapat dilihat, saya katakan begini, mohon maaf sekali kepada Bapak Profesor, kalau saya pribadi tidak berani langsung menyimpulkan semua yang terlambat itu melanggar syariat. Menurut saya, jangan-jangan dia terlambat karena melaksanakan syariat.
dia membuat janji dengan mahasiswanya bahwa kita akan kuliah jam sekian. Di saat yang sama suaminya butuh, di waktu yang sama, dia lalu kemana? Dia meninggalkan suaminya lalu kemudian pergi mengajar, atau dia layani suaminya? Kalau dia layani suaminya, dia terlambat datang mengajar, jadi dosa karena menyalahi janji. Tapi kalau dia datang menepati janji mahasiswa, meninggalkan tuh suaminya, dosa juga, kan gitu. Saya mengatur terhadap hal seperti ini. Dosen wajib mendahulukan tak suami sehingga keterlambatannya ke kampus justru sedang melaksanakan syariat yang benar. Ya kan? Jadi kita terlambat kampus itu karena dia memprioritaskan yang disebut dengan aulawiyah, prioritas amal. Syariat telah mengatur bahwa jika ini berbenturan dengan ini yang Anda lakukan. Berbenturan dengan ini yang Anda lakukan. Sedemikian rincinya syariat itu mengatur amal perbuatan kita. Kemana kan kita masih rada-rada awal-awal semua kan? Masih kabur-kabur semua. Sehingga kita lebih banyak kita suka. Wah, ini saya lebih suka ini kita lakukan. Ya? Jarang sekali kita itu mau menurut syariat. Kira-kira yang benar itu mana? Nah, jadi dengan hal-hal yang seperti ini, coba sedikit-sedikit kita sudah mulai lebih selektif ya di dalam menjalankan kehidupan dalam sehari-hari ini supaya amal-amal kita itu lebih dapat dipastikan berjalan dengan argo yang positif, argo yang negatif. Jadi fardu kifayah, fardu ain. Fardu kifayah jika tidak dilaksanakan maka satu kampung. Nah ini kalau fardu kifayah kan ini kita jenazah ini. Saya pernah ngaji dalam sebuah, dan ulama ini saya sampai sekarang jadikan guru yang rujukan terakhir saya untuk minta pendapat dia. Dia mengatakan begini, kalau bicara tentang sholat berjamaah di masjid ya, itu kan ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat utama sholat berjamaah di masjid dengan kalipatan 1:27. Kalau teman-teman dari Salafi mengatakan fardu ain. Jadi ada ulama berpendapat tidak sah sholat wajib orang kecuali di masjid, apalagi bertetangga dengan masjid. Maka dia mengatakan sholat di masjid itu fardu ain. Saya pun pernah berdebat setengah malam dengan orang yang seperti ini. Mulai dari masa itu sampai tengah malam debat hanya temanya masalah ini. Pendapat yang ketiga mengatakan sholat berjamaah di masjid itu adalah fardu kifayah. Ada pendapat itu. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan jika di sebuah kampung dalam sekali waktu, dalam 5 waktu tidak ada azan dan tidak ada sholat berjamaah, semua kampung itu dosa. Jadi tidak boleh masjid itu apa? Tidak diselenggarakan sholat 5 kali. Sekali tidak dilaksanakan, menurut pendapat yang ketiga ini, seluruh kampung yang ada di sekitar masjid itu berdosa semua karena dia menunaikan sebuah fardu kifayah. Dan kalau sudah ada 2 orang yang menyelenggarakan, maka satu kampung itu gugur kewajiban fardu kifayahnya. Jadi fardu kifayah itu banyak, ada jenazah. Cuma kita kan contohnya adalah jenazah ya. Padahal itu sebetulnya dalam cabang-cabang kehidupan fardu kifayah itu banyak. Menuntut ilmu ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, menuntut ilmu agama kaitan dengan amalnya harian itu fardu ain. Menyempurnakan bacaan sholat, menyempurnakan rukun sholat itu fardu ain. Tidak bisa tidak satu orang harus paham betul bagaimana seluk-beluk fikih mengatur tentang sholat. Jadi dokter fardu kifayah. Tidak semua orang harus jadi dokter. Kalau ada satu kampung sudah ada ahlinya, ya sudah terbagi. Nah, fardu ain, fardu kifayah bertemu dengan fardu kifayah, fardu ain bertemu dengan ain, itu semua tidak dipilih berdasarkan dengan selera, tapi dipilih berdasarkan dengan ketentuan hukum yang telah diatur sedemikian rupa oleh para ulama kita. Nah, sunnah kira-kira sebetulnya saya sedikit ingin menjelaskan tentang sedikit
kerancuan dalam memahami istilah sunnah seperti yang saya singgung yang lalu. Jadi istilah sunnah itu ada dua, ya. Sunnah dalam pengertian hadis, sunnah dalam pengertian jika dilaksanakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Nah, ada banyak perbuatan Nabi. Semua perbuatan Nabi itu adalah as-sunnah. Semua yang dilakukan Nabi itu adalah sunnah. Tetapi hukum mengikuti perbuatan Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Tidak semua perbuatan Nabi wajib diikuti. Nah, itu. Tapi perbuatan Nabi semuanya itu adalah sunnah dalam pengertian risalah. Nabi menikah lebih dari 4 dalam waktu yang bersamaan. Boleh menikah? Haram. Istri Nabi tidak bisa dinikahi seperti Nabi. Istri kita boleh. Nabi maka pakai bidadari. Itu sahih. Dalilnya sahih. Tetapi tidak sunnah. Dia masuk as-sunnah dalam kategori adalah Al-Quran dan sunnah, tapi dia tidak masuk kategori sunnah jika dilaksanakan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat tidak berbuat apa-apa. Mengapa? Karena dalil itu mengatakan sahabat melihat Nabi makan dengan menggunakan pakai 3 jari. Jadi sahabat melihat, tapi Nabi sendiri tidak pernah berkomentar tentang dirinya yang makan pakai 3 jari. Definisi sunnah dalam pengertian dilaksanakan dapat pahala itu dianjurkan oleh Nabi, tetapi tidak diancam jika ditinggal. Nabi tidak menganjurkan apa-apa, cuma sahabat melihat, berarti perbuatannya dimakan pakai jari itu mubah, boleh diikuti, boleh tidak diikuti. Nabi boleh puasa sepanjang hari sepanjang malam, bagi kita haram. Jadi tidak semua perbuatan Nabi, seluruh perbuatan Nabi adalah sunnah, tapi tidak semua perbuatan Nabi boleh diikuti. Ada bab khusus membahas namanya af'al Rasul, perbuatan Nabi. Apa yang haram, apa yang sunnah, apa yang makruh, apa yang mubah, apa yang wajib. Khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Nabi. Ya. Nah, sunnah, mubah ini sudah apa ya? Sudah dibahas. Makruh, makruh pasti contohnya rokok. Kalau makruh umumnya contohnya rokok. Nah, problemnya adalah ilmu sendiri yang kebanyakan merokok, tapi kita menghukumi rokok itu hak makruh gitu loh. Enggak menemukan dalil mengatakan mubah. Kalau saya mengatakan mubah, saya tidak merokok, tapi saya mengatakan rokok itu mubah, tidak makruh, tidak haram. Mengatakan makruh itu merokok. Mestinya itu harus dipahami lagi bahwa mubah, dia lebih cek rokoknya gitu kan. Nah, jadi saya menghukumi itu mubah bukan karena hukum itu bukan manusia yang menentukan. Tidak bisa kita mengatakan saya suka berarti hukumnya wajib, saya tidak suka hukumnya haram, tak boleh. Udah asal ya. Tanya dulu Ustaz. Ya. Bagaimana dengan hukum apa tuh? Kullu bid'atin dolalah. Jadi Iya. setiap yang nggak dicontohkan Nabi itu bid'ah gitu. Ya, ini suatu tema panjang lagi nih tentang bid'ah. Iya. Mas itu apa enggak? Saya menjelaskan tentang bid'ah itu kapan disebut bid'ah, kapan tidak. Tapi ini nggak bisa dijawab sekarang. Itu panjang. Kalau setengah-setengah nanti nggak tuntas. Nanti akan saya siapkan waktu khusus untuk membahas bid'ah. Insyaallah nanti bisa lebih terang lah ya bagaimana kita memahami tentang bid'ah itu. Baik, saya kira jemaah sekalian, nah ini talim yang kedua, mudah-mudahan ada manfaat dan menambah di kewawasan kita. Dan sekiranya nanti ke depan masih ada waktu dan masih ada kesempatan, kita akan sambung lagi. Sekian komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu